Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Isun Chiryou Shiteita Nomi Noni Yakuta Tazu no Suiho volume 1 part 2. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya. Let's go. Dari video sebelumnya kita diperlihatkan bahwa MC ternyata orang rakyat jelata yang tinggal di desa kumuh, tapi takdir buat dia punya party terkuat, tapi dibuang karena orang desa kumuh saat perjalanan nyelamatin elf. Saat perjalanan MC nyelamatin elf. Oke, kita lanjut aja guys. Saat itu Zenos bawa Lily ke restoran di pinggir kota. Enak banget. Senang saat makan semur kelinci. Gadis itu melahap saat beruap. Kayak anjing kecil. Bawang nempel di pipi. Lily tanya Zenos, "Kau gak lapar?" "Gak, udah kenyang, air aja cukup." "Bohong, aslinya kau gak ada uang lebih buat beli makan berdua." Saat pergi partinya dulu dia gak dapat bagian dari hasil, dan gunain koin pesangon buat selamatin Lily. Uang yang sedikit cukup buat semangkuk sup. Dia akan mikirin nanti. Dia punya kekhawatiran mendesak, layak dimana dia ninggalin anak ini. Dia gak bisa ninggalin di gereja kota tanpa referensi, dan bagi orang miskin dia gak memenuhi syarat itu. Panti asuhan di daerah kumuh mungkin menerimanya, tapi tempat itu sering dipakai perdagangan manusia. Bayangin coba anak elf diperlakukan di situ, pasti bakal mual. "Hei Zenos, di mana biasa kau kerja jadi healer?" "Ya, aslinya aku habis keluar dari party, gak ada tempat lagi buat pergi." Lily dengan senyum, sama kayak aku ya, aku rasa gitu." Zenos natap senyum perlahan ngomong, "Aku berpikir apa, ingin buat klinik tanpa lisensi. Dia membuatnya legal dan tidak resmi. Lakuin diam-diam, sudah kayak penyembuh bayangan. Saat kusembuhinmu kau makasihkan, itu buatku senang." Awalnya dia pengen pakai sihir penyembuhan buat di daerah kumuh karena ada ras ngajarin, tapi itu terlupakan karena ada party Zenos yang gak ucapin makasih. Lily yang buatnya bangkit. Dengar itu, Lily tatap Zenos. "Aku siap bantu kau apa?" "Ku bantu di klinik. Jadi penyembuhan bayangan itu keren, dan kau keren ya." Tapi dia gugup. Mulai bisnis tanpa lisensi itu ilegal. Zenos gak ada apa-apa lagi buat ngilang. Dia gak mau nyeret bocah polos. Lily pantang mundur. "Kau beliku, itu buat kau tuanku, jadi aku mengikutimu. Aku belimu karena nolong, bukan karena memilikimu." "Oh gitu," kata gadis itu pelan. "Jadi kau beliku hanya buat buang aku?" "Jangan ngomong gitu, gak itu mauku." Walaupun bahasanya gak enak didengar, tapi dia gak tega ninggalin anak elf langka sendirian. Syarat sementara itu buat dia nemenin tempat yang aman. Zenos mutusin buat rawat. Mata Lily bersinar. "Benarkah Lily akan melayanimu sepenuh hati? Bisakah kau perbaiki nada bicaramu?" Lalu ada seseorang masuk resto dengan tersandung. "Permisi, kayak orang kesakitan, aku butuh air." Lengannya penuh luka, ada yang kayak hangus. Gak ada pelanggan, cuma pemilik toko dan orang keluar matung. "Kenapa dengan lenganmu?" Zenos tanya. Itu agak pria terdiam. "Air mana?" Sisi di kulitnya, ekor kecil di belakang. Dia manusia kadal, salah satu ras semi manusia. Alih-alih kasih air, Zenos ulurkan tangannya. "Lukanya cukup parah. Senjata ajaib ya?" "Iya, ku ceroboh ke tembak. Ku tahu tangan ini gak guna, tapi kalau bisa rasa sakit di atas siku butuh air. Ini gak masalah gede." Zenos ucapku gak omong, cuma goresan. Ini bisa cepat sembuh." "Apa?" pria bertanya. "Apa maksudnya? Parah atau tidak? Luka ini sudah sampai jaringan dalam. Buat mastiin sembuh total harus pakai mantra dan sihirnya." "Heal." Zenos baca mantra. Cahaya di tangan pria itu, dan saat hilang luka itu lenyap sepenuhnya. Pria itu
tertegun. Pria itu tertekan. Gak bisa berword lagi. Saat dia berbicara, apa yang kau lakuin, siapa kau ini? Zenos itu healer bayangan hebat. Lily salah. Aku belum punya praktek tetap. Zenos ucap. Oh iya, gadis itu. Zenos healer bayangan, pria kadal, luar biasa. Gak pernah nemuin healer hebat kayak kau. Kau selamatinku sobat. Pria itu keluarin koin perak dan tembaga lalu kasih ke Zenos. Akan kuingat kau. Dengan kata berpisah, pria itu keluar dari toko. Dia datang dan pergi kayak angin. Buat diri itu terheran-heran sambil pegang koin itu. Kenapa diam, Zenos? Lily tanya. Oh, maksudku, jawab healer. Koki dibayar untuk bikin makanan buat orang-orang. Healer dibayar untuk nyembuhin orang. Itu hal normal. Iya kayaknya. Zenos hampir lupain hal jelas itu. Dengan koin itu buat bayar tagihan. Lalu senyum semangat ke gadis elf. Itu baiknya kita cari lokasi yang cocok. Saat keluar dari party, Jonas kehilangan segalanya. Namun kini punya teman, pengen punya bisnis klinik dan dapetin sedikit uang. Dia ada sedikit hidup baru. Mulai sekarang dia pengen hidup sesuai keinginan, gak peduli orang lain pikirin. Dia akan lakuin kalau ada bayaran dan bikin orang bahagia dalam prosesnya. Ya, hidup kayak gini gitu gak buruk. Saat keluar dari restoran, angin berembus seakan mendorong Zenos buat melangkah maju. Zenos, benarkah mau buat klinik di sini? Lily dengan waspada. Ini rencana, Zenos ucap. Mereka berjalan di jalanan malam. Saat keluar dari kedai, meski belum larut, gak ada suara yang mereka dengar. Cuma ada suara anjing gonggong dari jauh. Rumah-rumah yang memprihatinkan mau roboh berjajar di kedua sisi jalanan. Sepi amat. Gadis muda itu. Iya, kota ini kota hantu. Di inti ibu kota kerajaan Herzet ada istana, tempat keluarga kerajaan tinggal. Dikelilingi distrik khusus bangsawan, dikelilingi oleh kota warga tinggal. Jauh dari situ ada daerah kumuh. Daerah yang mereka lewati ini antar kota warga dan daerah kumuh dan dikikis wabah bertahun-tahun. Kenapa memilih tempat ini? Tanya Lily. Aku gak bisa jalanin bisnis tanpa izin di kota. Kau tahu, sangat tepat, kau benar, Zenos. Sederhananya itu sewa. Ia hampir gak dapat uang dari Aston dan pesangon buat bebasin Lily. Meski punya duit dari orang kadal tadi, ia miskin dari lahir, jadi gak bisa ngamanin kontrak properti bagus. Namun area ini punya banyak bangunan layak pakai. Keduanya jelajahin bangunan. Mereka siap setiap satu buat mereka tempati. Apakah layak? Oke, coba masuk ke dalam, ucap Zenos. Oke, Lily cemas pegang tangan Zenos. Kenapa? Takut? Maksudku ada hantu. Hantu gak cuma cerita mitos. Ada sisa-sisa kekuatan mau yang tersisa yang mempengaruhi dunia ini. Lahirin makhluk kayak ghost, zombie, dan ghoul. Ku tahu kalau monster sering muncul di sini, tempat orang meninggal, ucap Lily. Kalau nemu Wraith habis kita. Wraith, Zenos tanya. Salah satu andi terkuat, kayak manusia. Jika kau tersentuh, bisa jadi pengikutnya. Pintu terbuka. Zenos masuk dengan Lily ketakutan. Kayak kuduga mereka disambut kabut pekat. Bau jamur tercium mereka. Glow. Lily nguluri tangan. Cahaya muncul nerangin mereka. Kau bisa pakai sihir ya, Lily? Zenos tanya. Cuma sihir biasa. Fakta bahwa anak bisa pakai sihir nunjukin power magis dan bakat elf. Di bawah cahaya redup itu tampak fenomena gak biasa, anak tangga yang memprihatinkan. Lily agak takut. Wow, tempat ini gak buruk, Zenos kata. Gak buruk amat. Gak buruk, ya maksudku ini tempat ada atap, kata healer dengan full senyum. Gadis elf itu natap dengan kecewa. Iya, ada atap, tapi apa cukup? Lihat, saat aku di party lama aku sering berkemah sendirian, memilih tempat berlindung dari cuaca udah berkah. Balok ini tampak kokoh dengan sedikit modif. Tempat ini kayak ditinggali. Kau begitu optimis. Aku udah sampai titik terendah, cuma bisa nyampe di sini. Ah, Lily teriak. Di bawah belakang ruangan berdiri cewek berambut kuro. Oke guys, ini dia ilustrasinya. Bisa dilihat bahwa Lily sedang ketakutan karena kagetin, tapi Zenos tampak sedikit
waspada terhadap wanita itu. Wanita itu seperti kayak bersembunyi, pakaian kayak tuan putri keluarga tradisional. Oke gitu aja dan lanjut. Dia pakai baju gak biasa, jubah hitam pekat, ikat pinggang pakai kain di pinggang dan lilitan. Tapi di tengah muka cantik tapi wajah diselimuti kegelapan, aura nyeremin dari wujud agak tebus padang nyelimutin sekitar dengan hawa dingin. Aku nyium kekuatan hidupmu, bisik wanita itu, karena kasih ke aku sini, Zenos, seru Lily. Ada Wright di sini. Iya, Zenos jawab. Padahal tempat ini bagus tapi sudah ada penghuninya. Jerit, kenapa kau setenang itu? Dengan senyuman makhluk itu melayang tiap menyerang kurs. Zenos ucap mantra. Gerah. Wright jerit. Sekejap Wright itu hilang. Zenos tenang sambil angkat tangan kanan dan kata, jika ini yang disebut Wright ya, kalau gitu aku udah ngalahin ratusan dari mereka. Dia tahu makhluk Andit rentan sama sihir heal. Dulu Aston malah tinggalin dia di dungeon. Di sana Zenos ada lebih banyak dari mereka. Lily terkejut. Tetap Zenos, katanya ketemu ratunya saja sudah camat, kau ngalahin ratusan, gomen. Tapi ini tempat bagus, Zenos ucap ke Moraine. Aku janji gak bakal ganggumu. Jadi pinjamin ruang ini sementara. Apa yang kau bicarakan? Tanya Wright. Cepat kasih nyawamu. Kurs. Iya. Cure. Iya, kurs ya katanya. Gerah. Oh maaf, kau mendekat. Jadi refleks aja, aku gak maksud nyakitinmu. Zenos kata. Wak itu marah dan geram. Lengannya sebelah lagi dan diangkat ke atas. Semua tubuhnya gede, keluarin aura gelap di udara. Berani amat kau, desisnya. Ini pertama kali manusia bikin murka Carmilla, sang ratu Lich. Datang wahai pengikutku, tunjukin ke manusia bodoh ini apa itu penderitaan. Dari rentakan dinding muncul sekelompok bayangan biru pucat, mungkin arwah kota sepi ini. Keliling ngepungnya. Jerit Lily. Zenos, padahal aku ngarep bisa pakai ruangan ini dengan mudah. Zenos angkat kedua tangannya. High kurs, anjay. Cincin cahaya di sekitar Zenos lalu nyebar semua. Jeritan dari pasukan yang dipanggil Wright lenyap seketika. Andit tingkat tinggi sebut dirinya Carmilla. Teriak kejut, Nani dari Umay. Hanya seorang healer bayangan biasa, Zenos jawab dengan santai sambil isyarat mohon dengar. Ku mohon maaf, aku cuma butuh buat klinik dan kamar tidur. Dengan itu Wright itu kegirangan melayang dan hilang di lantai 2. Pakai aja lantai 1, jawabnya. Tapi lantai 2 milik Kuna. Terima kasih, jawab Zenos lalu ke arah gadis F itu. Ending yang baik kan Lily? Ku gak tahu harus senang apa sedih. Dengan gini Zenos dapat tempat tinggal dengan penghuni Wright. Cerita berpindah ke party Aston. Hei Aston, kau dengar? Di sebuah penginapan mewah di ibu kota, suasana semangat, semua anggota party Aston kayak disambar Zeus ya. Kita dapat permintaan dari Tuan Venner, ucap Aston. Gak sabar pengen mulai. Partinya ditugasin buat bunuh bintang sihir oleh salah satu bangsawan di ibu kota. Biasanya permintaan langsung disampaikan ke guild petualangan lalu dipublis sebagai quest yang bisa diambil petualangan berskill yang berhasil dapat imbalan. Namun terkadang party yang kuat dapat sponsor dengan komisi khusus. Tuan Venel dengar party Aston dan secara khusus meminta mereka yang kerjakan. Begitu kita usir Zenos, hal ini langsung terjadi. Tiba-tiba Dewi Hoki senyum ke kita ya. Kehadiran tikus kumuh itu emang bawa sial ke kita. Bener banget, mereka semua ngakak. Target mereka itu bintang sihir dikenal Emberfolk dan minta bawa pulang bulunya. Setiap bulu itu bersuhu panas, bahan premium dipakai musim dingin dan alkemis. Kabelnya bakal dibuat sebuah hadiah ulta buat Tuan Venner. Pemburuan tingkat B+. Ngalahin itu pencapaian yang sulit bagi party yang gak terampil tapi party Aston ngalahin monster tingkat A. Meski mereka belum ketemu Emberfolk, pada yakin kalau bakal mudah.
dengan keahlian pedangku, skill mana Yuma, skill offensive Andres yang gigi, dan spell shield Gael yang tebal. Apa yang salah? Aston tanya. Sayang kita nggak punya orang buat bawa barang kita, canda Gael. Buat semua ketawa. Dengan berhasil misi ini mereka bisa bangun hubungan dengan salah satu bangsawan di negara ini. Nggak mustahil di masa depan mereka bisa dapat gelar bangsawan. Bersulang buat masa depan kita. Aston angkat gelasnya. Mereka hampir gak sabar nunggu hari itu tiba. Oke guys, ini dulu untuk videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.